Bab 786, Kedua Pahlawan Kelas. Pidato Qin Hongwei singkatnya, tetapi dia memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap Luo Zicheng. Di akhir pidatonya, Qin Hongwei berkata, selama beberapa dekade, pemimpin pasukan Luo Zicheng tetap sama. Dia berkeringat di tempat latihan dan menggunakan darah dan nyawanya untuk memenuhi sumpah yang dibuat oleh seorang veteran ketika dia pertama kali bergabung dengan Angkatan Darat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat lampu ribuan rumah yang telah dia lindungi selama beberapa dekade. Kawan-kawan, seperti inilah seharusnya penampilan seorang prajurit revolusioner modern. Semua prajurit serigala yang sendirian harus mewarisi wasiat terakhir kawan Luo Zicheng, mengubah kesedihan menjadi kekuatan, berlatih keras untuk membunuh musuh, dan siap bertarung demi negara kita kapan saja. Dengan mata merah, para prajurit serigala yang sendirian berteriak serempak dengan seluruh kekuatan mereka, gunakan aku di pertempuran pertama, gunakan aku untuk menang. Setelah upacara penyambutan, istri dan anak perempuan pengawas kelas Luo datang. Putri pemimpin Regu Luo memandangi foto hitam putih ayahnya, seolah-olah dia masih belum mengerti arti hidup dan mati, dan istrinya sudah lama menangis. Kuo San menggigitnya dan berkata dengan perasaan bersalah setelah sekian lama, kakak ipar, aku minta maaf. Aku membawa pemimpin pasukan Luo keluar, tapi aku tidak membawa kembali dengan selamat. Nama istri pemimpin Regu Luo adalah Lin Yu. Karena dia sudah lama tinggal di dua tempat yang berbeda, dia merawat orang tua dan anak-anak sendirian di rumah. Dia juga melakukan pekerjaan rumah sepanjang hari, jadi dia melihat sedikit lebih tua dari usia sebenarnya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan air mata berlinang dan berkata, Kapten Kuo, kamu tidak bisa menyalahkan atas hal ini, itu semua adalah takdir. Luo Sheng tua memberitahuku sebelum dia meninggal bahwa sebagai seorang prajurit, dia adalah seorang prajurit, siap menyerahkan dirinya kapan saja. Sebagai istrinya, saya sebenarnya siap secara mental untuk ini. Adik ipar, kalau ada kesulitan di rumah, beritahu kami saja. Organisasi akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Jika organisasi tidak dapat menyelesaikannya, saya akan membantu Anda menyelesaikannya secara pribadi. Kuo San berkata dengan suara rendah. Lin Yu terkejut. Kami tidak memiliki permintaan apapun untuk organisasi. Namun, saya berharap Luo tua dapat kembali ke kampung halamannya dan kembali ke asal-usulnya. Kami akan menghormati pendapat Anda dan segera menghubungi departemen terkait di Provinsi Ganjiang untuk mengatur tempat bagi Luo tua untuk dimakamkan di pemakaman para martir di kampung halamannya, kata Kuo San segera. Lin Yu, mengangguk dan berkata, terima kasih. Kemudian, Lin Yu, memandang Xia Ruofei. Xia Ruofei dengan cepat melangkah maju dan berseru, kakak ipar. Pemimpin Regu Luo tua dan Lin Yu, telah menikah selama bertahun-tahun. Meski mereka sudah lama berpisah, Lin Yue tetap datang mengunjungi mereka setiap tahun. Makanya, para veteran sangat akrab dengan kakak ipar ini. Lin Yu, tersenyum dan berkata, Xia kecil, kamu sudah keluar dari Angkatan Darat selama hampir 1 tahun, kan? Kali ini, Anda bahkan secara khusus kembali ke Angkatan Darat untuk urusan Luo yang lama. Terima kasih. Kakak ipar, tolong jangan katakan itu. Xia Ruofei berkata, pemimpin Regu Luo adalah mantan pemimpin Regu yang paling dihormati di seluruh tim kami. Kami tidak akan mengabaikan tugas kami demi dia. Lin Yu, berkata, Xia kecil, Panglima Militer telah memberitahuku tentang situasinya. Meskipun saya tidak tahu misi apa yang Anda jalankan kali ini, Kepala Desa memberitahu saya bahwa musuh yang menyebabkan kematian Luo tua semuanya telah dilenyapkan oleh Anda. Anda bahkan secara pribadi telah membalaskan dendam Luo yang lama. Terima kasih. Tapi bagaimanapun juga, pemimpin Regu Luo, ekspresi Xia Ruofei menjadi gelap. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei merasa sedikit tercekat. Dia memikirkan tentang bagaimana dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Angkatan Darat. Setiap bagian dari hidupnya sepertinya dipenuhi dengan bayangan Luo tua, pemimpin pasukan. Tetua setia ini telah melatihnya dari prajurit biasa hingga elit pasukan khusus. Sekarang, pengawas kelas lama telah hilang selamanya. Setelah upacara pemakaman, Xia Ruofei merasa semakin hampa. Kuo San menatap Xia Ruofei dan berbisik, Ruofei. Xia Ruofei segera sadar kembali. Saat ini, anggota keluarga sudah sangat sedih dan kesakitan. Dia seharusnya tidak menunjukkan emosi seperti itu. Adik ipar, maafkan aku, ia segera meminta maaf.
Aku baik-baik saja, jawab Lin Yu dengan mata memerah. Ayo pergi, Kak In Lo. Kuo San menghampiri dan berkata. Mobil jenazah sudah menunggu di depan. Baiklah. Lin Yu, menyeka air matanya dan berkata, Nan, pegang foto ayah dengan benar. Putri dari pemimpin pasukan Luo Tua, Nan, mengangguk dengan bijaksana. Dia mengambil foto almarhum pemimpin pasukan Luo Tua dari tangan Kuo San dan perlahan berjalan menuju mobil jenazah di bawah pimpinan dua tentara wanita. Kuo San berjalan ke depan peti mati dan menepuk bahu Tian Fei Long, mengisyaratkan dia untuk kembali ke tim. Kemudian, Kuo San memegang sudut peti mati dan memberi perintah. 7 petugas lainnya, termasuk Xia Ruofei, mengangkat peti mati bersamanya. Semua orang mengikuti Lin Yu, dan Nan dengan langkah berat, membawa peti mati menuju mobil jenazah. Kuo San memilih untuk membawa peti mati secara pribadi dan menghidupkan kembali semangat pemimpin pasukan lamanya yang paling dihormati, mengirimkan perjalanan terakhir pembimbingnya di awal Angkatan Darat. Requiem dibunyikan di tempat latihan. Semua prajurit memberi hormat ke arah peti mati. Di bawah perintah seorang pemimpin peleton, para prajurit yang berpartisipasi dalam perang memuat senapan mesin ringan tipe 95 mereka dan mengarahkan moncongnya ke langit. Ya. Tembakan yang paling familiar dari pemimpin pasukan Luo Tua menggema di seluruh tempat latihan untuk mengusir veteran itu. Xia Ruofei, Kuo San, dan anggota kelompok 8 lainnya membawa peti mati Luo Tua ke mobil jenazah. Lin Yu, dan Nan juga masuk ke dalam ponsel. Selain Jin Gang yang masih belum bisa bangun dari tempat tidur, semua prajurit yang ikut serta dalam pertempuran kali ini naik tatakan gelas lain dan mengikuti mobil pemakaman ke ruang duka. Bab 787, kedua pahlawan kelas. Setelah tubuh pemimpin Regu Luo dikremasi, abunya ditempatkan di aula kecil pasukan khusus Serigala Tunggal. Tempat ini untuk sementara dijadikan ruang duka untuk menerima ucapan bela sungkawa para prajurit. Pemimpin Regu Luo Tua adalah pahlawan yang memang layak diterima. Ia adalah seorang pahlawan yang berjuang melawan kekuatan musuh di era damai dan menyatakan kesetiaannya dengan darah dan nyawa. Namun demi kerahasiaan, perbuatannya tidak akan dipublikasikan di media. Dan orang-orang tidak akan mengetahui bahwa pernah ada seorang veteran yang telah memberikan nyawanya yang berharga untuk negara dan angkatan darat. Oleh karena itu, abunya tidak akan dipersembahkan kepada publik. Sebenarnya masih banyak lagi hero tanpa nama lainnya yang seperti ini. Kita bisa jalan-jalan bersama keluarga di malam hari, hidup nyaman di kota, dan akrab dengan orang-orang tercinta di bawah sinar bulan. Semua ini tampaknya dapat dicapai tetapi kebahagiaan biasa adalah karena pengorbanan diam-diam dari tentara yang tak terhitung jumlahnya. Alasan mengapa hidup kita begitu cerah adalah karena seseorang menghalangi kegelapan dari kita. Xia Ruofei berdiri di ruang kehormatan unit komando Serigala Tunggal. Dia berhenti di depan tembok martir. Ada foto baru Luo Lama, pemimpin pasukan. Di sebelah kirinya adalah saudara yang baik, Lin Hu. Saat ini, hati Xia Ruofei dipenuhi dengan banyak emosi. Pengawas kelas Xia, kamu di sini. Sebuah suara datang dari belakang Xia Ruofei. Xia Ruofei berbalik dan melihat bahwa itu adalah Tian Fei Long. Fei Long, apa masalahnya? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Raja Serigala mengundangmu. Tian Fei Long berkata, dia ada di ruang konferensi besar. Anda tidak membutuhkan saya untuk memimpin, bukan? Tentu saja. Ketika Xia Ruofei, yang mengenakan seragam militer, tiba di ruang konferensi besar, dia menyadari bahwa semua anggota inti pasukan penyerang hadir. Kuo San melihat Xia Ruofei masuk dan tersenyum. Ruofei ada di sini. Ayo cari tempat duduk. Ya. Segera, seseorang pindah ke samping dan memberikan senyuman ramah pada Xia Ruofei. Orang-orang di ruang pertemuan semuanya adalah anggota inti dari tim penyerang Serigala Tunggal. Xia Ruofei telah menjadi pengawas kelas inti sebelum dia pensiun, jadi dia sangat akrab dengan mereka. Xia Ruofei duduk dan berbisik kepada pemimpin peleton yang telah menyerahkan kursinya kepadanya, terima kasih. Semuanya sudah di sini, mari kita mulai rapatnya. Kuo San berkata, semua orang sangat mengenal kawan Xia Ruofei, jadi saya tidak perlu memperkenalkannya. Kali ini kami membahas masalah serius saat menjalankan misi 615. Kesalahan penilaian kita terhadap situasi telah menimbulkan korban jiwa. Saya akan melaporkan hal ini kepada atasan untuk diperiksa dan meminta hukuman. Pertemuan hari ini hanya memiliki satu topik.
Pada titik ini, Kuo San melihat ke arah Xia Ruofei dan melanjutkan, Kamerat Xia Ruofei mengajukan diri untuk bergabung dalam pertempuran dan meminta unit tersebut memanggil kembali dia untuk berpartisipasi dalam misi 615. Dia memainkan peran yang menentukan dalam proses tindak lanjut misi tersebut. Dia telah menggunakan tindakannya untuk memenuhi janjinya untuk kembali ke medan perang jika terjadi pertempuran. Baik itu saya atau semua anggota Lone Wolf, kami sangat berterima kasih kepada Xia Ruofei. Saya menyarankan agar semua orang memberi tepuk tangan kepada Xia Ruofei sebagai ucapan terima kasih. Ruang pertemuan bertepuk tangan meriah. Xia Ruofei merapikan pakaiannya dan berdiri untuk memberi hormat standar militer kepada semua orang. Setelah tepuk tangan berhenti, Kuo San melanjutkan untuk memuji kinerja luar biasa Xia Ruofei. Para petinggi memutuskan untuk memberi penghargaan kepadanya. Sekarang saya akan membacakan perintah dari wilayah militer Tenggara untuk menghadiahinya dengan pahala kelas 2. Begitu suara Kuo San turun, semua orang di ruang konferensi berdiri tegak. Kuo San mengambil sebuah dokumen dan membacakannya dengan lantang, perintah nomor 12 dari pemerintahan wilayah militer Tenggara. Tim penyerang Serigala Tunggal, kawan Xia Ruofei, seorang pensiunan tentara dari divisi Anda, dipanggil kembali untuk menjalankan misinya. Kuo San membacakan kata demi kata perintah layanan berjasa yang ditandatangani dan ditandatangani secara pribadi oleh Panglima Militer, dan ruang konferensi sekali lagi dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Xia Ruofei naik ke atas panggung. Kuo San secara pribadi menyematkan medali layanan berjasa kelas kedua di dada seragam militer Xia Ruofei. Dia juga menyerahkan sertifikat pelayanan berjasa dan kabar baik pelayanan berjasa kepada Xia Ruofei. Sekarang Xia Ruofei sendirian, dia tentu saja tidak punya tempat untuk mengirimkan kabar baik tentang pelayanan berjasa. Jadi dia memberikannya secara langsung. Meskipun Xia Ruofei sudah pensiun, kontribusi dan penghargaannya selama penarikan akan tetap dicatat dalam arsip pribadinya. Prestasi kelas 2 ini tidak memiliki imbalan materi apapun, tetapi bagi Xia Ruofei, itu adalah kehormatan yang sangat berharga. Oleh karena itu, Xia Ruofei agak bersemangat. Setelah menerima medali dan sertifikat, ia berdiri di atas panggung dan memberi hormat kepada rekan-rekannya. Dia berkata dengan emosional, "Terima kasih atas pengakuan organisasi, kawan-kawan. Meskipun aku telah meninggalkan satu-satunya serigala, hatiku akan selalu bersama semua orang. Di masa depan, selama Angkatan Darat memberi perintah, saya bersedia mengenakan pakaian saya lagi dan pergi ke medan perang. Masih dengan kata-kata yang sama, jika ada seruan perang, aku akan kembali." Baiklah. Rekan-rekannya memberi tepuk tangan meriah kepada Xia Ruofei. Dengan ini saya mengumumkan bahwa kawan Xia Ruofei telah berhasil menyelesaikan misinya. Penarikan sementaranya telah berakhir. Kuo San berkata dari samping. Di pintu masuk barak, kendaraan kereta off-road kamuflase diparkir dengan tenang. Xia Ruofei diam-diam berkemas di kamarnya. Xia Ruofei telah berganti kembali ke pakaian kasualnya. Semua barang yang diberikan kepadanya selama misi, termasuk kamuflase hutan, sabuk standar, rompi anti peluru, tas peluru. Semuanya ditempatkan dengan rapi di atas tempat tidur. Dia dengan hati-hati memasukkan sertifikat dan medali ke dalam tasnya, menutup resletingnya, dan berdiri. Dia melihat sekeliling asrama yang dikenalnya. Saat ini, Xia Ruofei melihat Kuo San berdiri di depan pintu. Karena kamu sudah sangat familiar dengannya, kamu tidak perlu mengirimku pergi, kan? Xia Ruofei berpura-pura santai dan tersenyum. Kuo San masuk dan dengan santai meletakkan topi militernya di atas meja. Dia bertanya, bicara. Xia Ruofei tercengang. Jangan khawatir, saya tidak mencoba membujukmu untuk tetap tinggal, kata Kuo San sambil tersenyum. Ada hal lain yang perlu kubicarakan denganmu. Tolong bicara. Xia Ruofei menyeringai. Kuo San mengeluarkan bangku kecil dari bawah tempat tidur. Setelah keduanya duduk, dia berkata, Ruofei. Saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang kakak ipar. Maksudmu pengawas kelas, kekasih Luo? Xia Ruofei bertanya. Ya. Kuo San mengangguk. Setelah koordinasi berbagai departemen militer dan lokal, makam pemimpin pasukan Luo telah dikonfirmasi. Itu terjadi di pemakaman para martir di daerah tempat kampung halamannya berada. Besok, kakak ipar dan Nanan akan membawa pulang abu pemimpin Regu Luo. Xia Ruofei mengangguk dan mendengarkan dengan tenang. Orang tua pemimpin pasukan Luo sudah tua, kata Kuo San.
Dan sekarang dia masih menyembunyikan pengorbanannya dari orang tua itu. Saya khawatir mereka tidak dapat menahan pukulan ini. Meskipun uang pensiun dan uang hiburan ketua regu Luo dapat meringankan kebutuhan mendesak, namun di masa depan, tanpa gaji ketua regu dan hanya sejumlah pensiun martir, saya khawatir kehidupan keluarganya akan semakin sulit. Kuo San berhenti sejenak sebelum melanjutkan, secara umum, anggota keluarga dari seorang martir seperti pemimpin pasukan Luo yang telah memberikan kontribusi besar dapat menyelesaikan masalah pekerjaan mereka. Pemerintah daerah juga berjanji akan membuat pengaturan yang tepat. Namun, kakak iparnya tidak ingin menimbulkan masalah bagi organisasi. Dia berkata jika pengawas kelas Luo masih hidup, dia tidak akan setuju dia melakukan ini. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Kata, istri militer, adalah kata yang berat. Pengorbanan dan rasa sakit di balik kata ini juga sangat luar biasa. Istri militer seperti Lin Yu, yang memiliki tingkat kesadaran tinggi, bukanlah satu-satunya. Kuo San melanjutkan, aku sudah mencoba membujuknya, mengatakan bahwa ini adalah perlakuan normal, tapi hati kakak ipar tertuju padanya, dan dia tidak menerimanya. Xia Ruofei berkata, saudara ipar perempuan itu lembut di luar tetapi kuat di dalam. Dia punya pendapatnya sendiri. Sulit untuk mengubah pikirannya setelah dia memutuskan sesuatu. Bukan begitu? Kuo San tersenyum pahit. Ruofei, itu sebabnya aku ingin memintamu untuk membujuknya. Kali ini, kamu secara pribadi telah membalaskan dendam Luo tua, jadi dia mungkin mendengarkanmu. Kapten, saya tidak merekomendasikan kakak ipar untuk menerima pekerjaan yang diatur oleh organisasi, kata Xia Ruofei setelah beberapa pemikiran. Kuo San terdiam dan berkata, dasar bocah. Saya masih mengandalkan Anda untuk menghibur kakak ipar. Mengapa kamu melawanku sekarang? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Raja Serigala, biarkan aku menyelesaikannya. Tingkat pendidikan kakak ipar hanya SMA, dan dia tidak memiliki keanggotaan khusus. Bahkan jika organisasi mengatur pekerjaan untuknya, paling tidak itu akan menjadi posisi menganggur di lembaga-lembaga publik. Terlebih lagi, gaji di Provinsi Ganjiang umumnya rendah. Kalaupun dia punya jabatan tetap, dia tidak akan punya banyak uang dalam sebulan. Pada saat itu, keluarganya pasti akan erat. Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Kuo San bertanya. Tentu saja. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jangan lupakan pekerjaanku. Perusahaan saya saat ini berkembang pesat, dan saya kadang-kadang merekrut orang. Menurutku sebaiknya kita membiarkan saja adik iparku bekerja di perusahaanku. Kami tidak bisa membiarkan dia mengeluh apapun dalam hal gaji dan tunjangan. Bab 788, mengasah pisau. Mata Kuo San berbinar dan mau tidak mau dia ingin mengepalkan tangan dan berseru, dengan gembira berkata, serigala darah, ini ide yang bagus. Hehe. Kamu penuh ide. Kuo San telah memutar otak selama 2 hari terakhir mengenai masa depan keluarga Lin Yu, Setelah kematian pemimpin pasukan Luo, dia segera diakui sebagai martir revolusioner. Dia akan menerima pensiun 1 kali dan biaya pemakaman. Sebagai keluarga martir, Lin Yu, juga akan menerima sejumlah uang saku setiap bulannya. Selain itu, dalam kasus pemimpin regu Luo tua, organisasi akan menjelaskan kesulitan keluarga martir. Jika mereka tidak mempunyai pekerjaan, biasanya mereka akan menyelesaikan permasalahan pekerjaannya. Namun, ini masih jauh dari cukup. Negara mempunyai kebijakan mengenai pensiun dan perlakuan istimewa bagi para martir. Tidak mungkin memberikan kompensasi di luar cakupan yang ditentukan hanya karena Luo tua memberikan kontribusi yang besar. Kuo San dan kawan-kawannya ingin memberikan keuangan kepada keluarga Lin Yu, seperti menghidupi Nan hingga ia kuliah. Namun, Lin Yu adalah orang yang keras kepala. Dia bahkan tidak mau menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh organisasi, jadi tentu saja tidak mungkin dia untuk menyetujui bantuan keuangan tersebut. Namun, karena kegembiraan Kuo San, dia segera mengerutkan kening dan berkata, serigala darah, kakak ipar hukum bahkan tidak mau menerima pekerjaan yang diatur oleh organisasi. Apakah dia akan setuju untuk bekerja di perusahaanmu? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kenapa tidak? Jika Anda tidak menerima pekerjaan yang diatur, berarti Anda tidak ingin menimbulkan masalah bagi organisasi. Tetapi jika Anda bekerja di perusahaan saya, Anda akan mendapatkan nafkah dengan kemampuan Anda sendiri. Bukankah wajar dan pantas bagimu untuk bekerja keras dan mendapatkan bayaran?
Itu benar, tapi kakak ipar, Kuo San merasa ragu. Xia Ruofei tertawa dan berkata, aku akan memberitahu kakak ipar. Seperti yang Anda katakan, saya juga berkontribusi pada situasi Luo yang lama, jadi dia harus bisa mendengarkan kata-kata saya. Dengan itu, Xia Ruofei berbalik dan berjalan keluar pintu. Kuo San segera menariknya kembali dan berkata, Ruofei, aku sudah membujuk. Anda tidak harus pergi mencari kakak ipar untuk saat ini. Dia akan kembali ke Ganjiang dalam 2 hari. Masih ada upacara pemakaman bagi almarhum. Setelah dia menyelesaikan hal-hal ini, masih ada masalah dengan kedua tetua. Hal ini tidak bisa dirahasiakan terlalu lama. Ketika media di Ganjiang memberitakan hal itu, para tetua pasti akan mengetahuinya, jadi... Kenapa kamu tidak menunggu sebentar? Setelah keluarga kakak ipar menyelesaikan semuanya, kamu bisa pergi ke Ganjiang sendiri. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, itu juga berhasil. Kapten, menurutku kesulitan masalah ini terletak pada kedua tetua. Bagaimanapun juga, kompiku berada di Provinsi Tenggara. Jika kakak ipar dan Nanan pindah ke Sanshan, saya pasti bisa menyelesaikannya dengan baik, tapi para tetua mungkin tidak mau pindah ke Provinsi Tenggara. Lagi pula, sulit untuk meninggalkan tanah air. Selain itu, pengawas kelas Luo dimakamkan di kampung halamannya, jadi mereka pasti akan lebih bersedia untuk lebih dekat dengan putranya. Kuo San mengangguk dan berkata, ini juga sebuah masalah. Jika tidak bisa, kamu bisa pergi dan membujuk kakak ipar kita untuk menerima pekerjaan yang diatur oleh organisasi. Paling tidak, dia harus mendapat pekerjaan di perusahaan milik negara. Jika lebih baik, dia mungkin bisa menyelesaikan masalah menjadi editor karir. Xia Ruofei merenung sejenak dan berkata, Raja Serigala, ayo kita tunggu. Seperti yang Anda katakan, kakak ipar harus berurusan dengan pemakaman pemimpin pasukan Luo. Sekalipun organisasi mengatur pekerjaan, itu tidak akan secepat itu. Saya akan memikirkannya ketika saya kembali dan melihat apakah ada cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Baiklah. Kuo San mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu harus pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada kakak ipar dan Nanan. Jangan sebutkan ini untuk saat ini. Aku tahu. Xia Ruofei membawa tasnya dan keluar dari tempat tinggal. Dia meletakkan tasnya di kendaraan Caeta Off-Road yang mengirimnya ke stasiun kereta terdekat. Kemudian, dia berjalan ke aula kecil tim penyerang Serigala Tunggal dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Yu, dan Nanan, yang berada di sana untuk berduka atas Luo tua. Xia Ruofei tidak menyebutkan apapun tentang pekerjaan. Dia hanya mengucapkan beberapa kata yang menghibur sebelum mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan aula kecil. Xia Ruofei tercengang ketika dia keluar dari auditorium. Semua prajurit dari tim penyerang Serigala Tunggal dibagi dengan rapi menjadi 2 barisan di depan auditorium kecil, dengan jalan setapak di tengahnya. Di ujung jalan ini ada kendaraan off-road Caeta yang dipindahkan Kuo San dari barak. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Xia Ruofei sedikit tergerak. Kuo San tersenyum dan berkata, Serigala Darah, saatnya berangkat. Jika kita tidak berangkat sekarang, kita akan ketinggalan bus. Xia Ruofei menggigit bibirnya dan mengangguk. Dia berjalan menuju SUV Caeta. Kuo San dengan lembut mengangkat tangannya dan para prajurit segera memberikan tepuk tangan meriah. Saat Xia Ruofei berjalan melewati mereka, tepuk tangan para prajurit tidak berhenti. Ketika Xia Ruofei melewati mereka, mereka akan berbalik sedikit dan melihat ke arahnya. Xia Ruofei berharap mereka bisa terus seperti ini, tapi panjang jalan hanya belasan meter. Segera, dia tiba di samping SUV Caeta. Saat Xia Ruofei mengulurkan tangan untuk meraih pegangan pintu, Kuo San, yang berada di belakangnya, dengan keras memerintahkan, salut. Gerakan Xia Ruofei berhenti, dan tubuhnya menegang. Dia perlahan berbalik dan melihat semua prajurit menghadapnya. 1 hingga 200 mata mengaturnya, dan para prajurit memberi hormat secara serempak. Pada saat itu, Xia Ruofei merasa seluruh tubuhnya seperti tersengat listrik. Seolah-olah setiap pori di tubuhnya bergetar. Ini adalah pujian tertinggi yang bisa diterima seorang pejuang. Bibirnya sedikit bergetar, dan matanya memerah. Xia Ruofei menggigit bibir bawahnya erat-erat, berusaha menahan air matanya. Anggota tim penyerang serigala yang sendirian semuanya laki-laki. Mereka berdarah dan berkeringat tetapi tidak menitikkan air mata. Terlalu ingin menangis. Bab 789, Mengasah Pisau Bagian 2. Xia Ruofei mengangkat tangannya.
Gerakannya lambat namun kuat. Dia membalas hormat standar militer kepada rekan dan saudara laki-lakinya yang tersayang. Xia Ruofei, yang berpakaian santai, mengangkat tangan dan memberi hormat, tapi sepertinya itu tidak salah sekali. Ikuti novel saat ini di novelb.in.com. Sesuai aturan, penerima harus menjadi orang pertama yang menurunkan tangan. Oleh karena itu, para prajurit mempertahankan sikap memberi hormat. Xia Ruofei mempertahankannya selama beberapa detik sebelum menurunkan lengannya. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik, membuka pintu, dan duduk di dalam mobil tanpa menoleh ke belakang. Dia takut jika dia melihat lagi Barak dan kelompok saudara-saudaranya yang hidup dan mati, dia tidak akan bisa menahan air matanya. Chaetahov, kendaraan jalan raya mulai dan perlahan melaju keluar dari camp. Hanya sampai mobilnya menghilang di gerbang jauh camp, Kuo-san memberi perintah, upacara selesai. Baru pada saat itulah para prajurit serigala yang sendirian meletakkan senjata mereka. Barisan pertama, tetap di belakang dan jaga pemimpin Reguluo. Sisanya, belok kiri dan kanan, kata Kuo-san. Kawan-kawan di baris pertama dari dua baris di kiri dan kanan diam-diam melangkah keluar dan datang untuk menjaga monitor Luo Tua. Orang-orang lainnya berbalik serentak dan berkumpul di satu kolom. Targetkan tempat latihan taktis, lari! Kuo-san berteriak. Beberapa prajurit baru saja kembali dari misinya, dan beberapa masih tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan pemimpin pasukan mereka, Luo Tua. Namun, pelatihan tidak bisa dihentikan. Ini adalah salah satu prinsip Wolf. Meski langit runtuh, mereka tetap harus berlatih. Tanpa berkeringat seperti hujan di tempat latihan hari demi hari, bagaimana mungkin ada serigala sendirian di medan perang yang membuat musuh takut ketakutan? Selain itu, pengawas kelas Luo yang lama belum pergi. Dia masih mengawasi semua orang di aula berkabung. Tak lama kemudian, tempat latihan dipenuhi dengan suara tembakan dan teriakan tentara. Suara familiar ini adalah penghiburan terbaik bagi pemimpin pasukan, Luo Tua. Di malam hari, Xia Ruofei membawa tas kecil dan berjalan keluar dari stasiun kereta Sanshan Selatan. Sepanjang jalan, mentalitas Xia Ruofei perlahan-lahan menyesuaikan diri. Setelah penarikan kembali, dia kembali menjadi warga lokal. Ketegangan, kegembiraan, darah, dan asap beberapa hari terakhir ini seperti mimpi. Sekarang setelah dia terbangun dari mimpinya, dia sekali lagi berubah dari elit tempur khusus yang luar biasa menjadi ketua Paradise Corporation, yang baru saja muncul di dunia bisnis. Di kereta kembali ke Sanshan, Xia Ruofei mulai memikirkan perkembangan perusahaan, terutama pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Saat dia keluar dari stasiun, Xia Ruofei melihat sosok Lei Hu. SUV Night 15 diparkir di samping Lei Hu. Xia Ruofei menelepon Lei Hu kemarin dan memintanya pergi ke Biro Keamanan Umum untuk mengambil mobil. Kemudian, dia mengirimkan nomor keretanya ke Lei Hu dan memintanya untuk menjemputnya di stasiun. Ada kunci cadangan Night 15 di rumah. Setelah Xia Ruofei menelepon polisi, Lei Hu berhasil mengambil mobilnya dan pergi ke stasiun kereta selatan di pinggiran selatan kota Sanshan untuk menjemput mereka. Saudara Xia. Lei Hu melambai pada Xia Ruofei, lalu dengan cepat maju untuk mengambil tas dari tangan Xia Ruofei. Hu, kamu sudah bekerja keras? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Lei Hu membukakan pintu untuk Xia Ruofei dan tersenyum. Saudara Xia, itu tidak sulit. Setelah Xia Ruofei masuk ke dalam mobil, Lei Hu segera menutup pintu, lalu segera duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mobil. Xia Ruofei bersandar di kursi empuk dan nyaman di belakang dan bertanya dengan mata tertutup, apakah ada yang terjadi di perusahaan baru-baru ini? Lei Hu mengemudi dengan serius sambil menjawab, semuanya bagus. Kemarin, saya mendengar Direktur Feng dan Direktur Sue dari Institut Penelitian berbicara tentang beberapa uji klinis. Xia Ruofei membuka matanya dan duduk tegak. Apa yang salah dengan uji klinisnya? Lei Hu menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang urusan spesifik perusahaan. Anda sebaiknya kembali dan bertanya kepada Presiden Feng tentang hal itu. Tapi jangan khawatir, itu bukan hal yang buruk. Saya dapat melihat Presiden Feng dan yang lainnya cukup bersemangat. Oh, Xia Ruofei menghela nafas lega. Baiklah, saya mengerti. Xia Ruofei sangat prihatin dengan proyek sup yang menyehatkan jantung. Meskipun Badan Pengawas Obat Provinsi dan Nasional sangat mendukungnya, Xia Ruofei tetap khawatir akan terjadi masalah, terutama jika ada masalah dalam uji klinis. Ini akan merepotkan.
Namun, setelah mendengar kata-kata Lei Hu, Xia Wofei merasa lega. Dia tahu jika sesuatu yang besar terjadi, Feng Jing pasti akan meneleponnya untuk melaporkannya. Karena dia belum menerima panggilan apapun hingga saat ini, itu pasti bukan hal yang buruk. Bagaimanapun, Lei Hu hanyalah kepala keamanan dan tidak tahu banyak tentang urusan perusahaan, jadi Xia Wofei memutuskan untuk tidak bertanya. Oh iya, Huzi, Kiao Er belum keluar beberapa hari terakhir ini, kan? Dia bertanya setelah berpikir beberapa lama. Tidak, aku pribadi pergi menjemputnya setelah reuni kelas. Lei Hu menjawab, dia ada di rumah beberapa hari terakhir. Dia bahkan tidak meninggalkan peternakan. Xia Wofei mengangguk. Lei Hu tertawa dan berkata, Saudara Xia, kamu benar-benar mengkhawatirkan saudara perempuanmu ini. Bahkan saudara kandung pun tidak akan bisa melakukan ini, kan? Lei Hu sangat jelas tentang seberapa besar upaya yang dilakukan Xia Wofei demi menyelamatkan Lin Qiao. Semua ini dilakukan tanpa sepengetahuan Lin Qiao. Celana saja Lei Hu begitu emosional. Xia Wofei tersenyum pahit dan berkata, justru karena dia bukan saudara kandungku maka aku harus sangat perhatian. Sekarang setelah Hu pergi, aku harus menjaga adik perempuan satu-satunya dengan baik. Kemudian, Xia Wofei melanjutkan, Anda lihat apa yang terjadi hari itu. Siswa sekolah menengah saat ini sangat berani. Jika aku tidak diam-diam melindunginya, Qiao Er mungkin akan terluka. Bab 790, Mengasah Pisau bagian 3. Lei Hu mengangguk setuju. Oh benar, apa yang terjadi dengan Sue Fei hari itu? Xia Wofei bertanya. Lei Hu mau tidak mau melihat ke arah Xia Wofei melalui kaca spion dan berkata, Sue Fei, Hu Lili, dan kedua teman mereka semuanya tersengat serius oleh Hornet malam itu. Mereka masih terbaring di rumah sakit. Untuk saat ini, dia tidak punya waktu untuk melakukan trik apapun. Meski nyawa mereka tidak dalam bahaya, mereka cukup menderita. Misalnya, Sue Fei. Telah ada pencernaan di bagian vital, dan bengkaknya masih belum berkurang. Saya tidak tahu apakah itu akan mempengaruhi fungsi area itu setelah perawatan. Xia Wofei tiba-tiba menerima telepon hari itu untuk pergi ke rumah sakit umum untuk menemui Guo Shan. Oleh karena itu, dia mengatur agar Lei Hu mengirim orang untuk mengawasi Sue Fei dan yang lainnya, untuk melacak pergerakan mereka. Lei Hu kagum dengan keterampilan luar biasa Xia Wofei. Dia bahkan pernah menggunakan Hornet. Meskipun klub malam mengatakan bahwa itu adalah Hornet yang terbang dari luar dan sumbernya tidak diketahui, Lei Hu sangat jelas bahwa masalah ini pasti ada secara keseluruhan dengan Xia Wofei. Jika tidak, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi secara kebetulan sehingga menyengat 4 orang yang ingin menyakiti Lin Qiao? Dan kondisi Sue Fei yang paling serius? Tentu saja Lei Hu juga seorang tentara. Dia tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Terhadap pertanyaan seperti ini, dia sangat pandai menutup mulut dan tidak mau membicarakan apapun dengan saudara-saudaranya. Xia Wofei tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini. Hari itu, dia benar-benar menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan tawon untuk menyengat tempat Sue Fei berada. Ini bukan karena dia memiliki selera yang buruk, tetapi karena dia sangat membenci Sue Fei. Dia sebenarnya berani memiliki pemikiran seperti itu tentang Lin Qiao, jadi dia harus membiarkan alatnya yang gagal melakukan kejahatan menerima pelajaran kecil. Apakah ada berita lain? Xia Wofei bertanya. Lei Hu tahu apa yang ditanyakan Xia Wofei dan tersenyum pahit. Saudara Xia, kami belum membuat kemajuan apapun dalam penyelidikan kami terhadap ayah Sue Fei, Sue Zhengbang. Bagaimanapun, dia adalah wakil wali kota. Hu, kamu tidak perlu menjelaskannya. Saya mengerti. Xia Wofei tersenyum dan mengganti tangannya. Kamu tidak perlu membujuk Sue Zhengbang, tapi awasi Sue Fei. Dia adalah bom waktu. Saya tidak akan merasa nyaman sampai dia disingkirkan. Dipahami? Lei Hu menjawab dengan tajam. Xia Wofei mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia telah memikirkan kasus Sue Fei. Dia harus menyelidiki Sue Zhengbang. Kecuali jika wakil wali kota ini benar-benar pejabat seperti Bao Qingtian, dia dapat dengan mudah mengalahkan Sue Fei. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan Lin Qiao. Segera, mobil itu kembali ke pertanian. Xia Wofei membawa tasnya dan masuk ke dalam rumah. Lin Qiao sedang duduk di sofa dan mengutak-atik laptopnya.
Dia baru-baru ini mempelajari perangkat lunak desain grafis secara mandiri dan sangat antusias. Dia bahkan ingin memegang laptopnya sambil makan. Melihat Xia Ruofei kembali, Lin Qiao sangat senang. Dia segera meletakkan laptopnya ke samping dan berteriak, "Saudara Ruofei, kamu kembali." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. "Yap. Apakah kamu sudah patuh beberapa hari ini? Kamu tidak berlarian, kan?" "Tidak, aku tidak melakukannya. Peternakannya sangat terpencil, lahan pertaniannya berada tepat di luar, kemana aku bisa lari?" Lin Qiao cemberut dan berkata, "Kamu bahkan tidak mengajakku saat melakukan perjalanan bisnis." Xia Ruofei terkekeh dan berkata, "Kamu bilang kamu sedang dalam perjalanan bisnis. Di mana Anda punya waktu untuk bermain?" "Aku sekarat karena kelelahan. Bab novel baru diterbitkan, En." "Oh, kalau begitu kamu harus naik ke atas dan istirahat." Lin Qiao berkata, "Apakah kamu ingin aku naik dan membantumu mengisi bak mandi?" "Mandilah untuk menghilangkan rasa lelahmu." Xia Ruofei dengan cepat berkata, "Tidak perlu, tidak perlu. Bagaimana aku bisa membiarkan putri kecilku melakukan pekerjaan kasar seperti itu? Aku akan melakukannya sendiri, kamu bisa terus belajar." Lin Qiao menjulurkan lidahnya ke arah Xia Ruofei dan tersenyum manis. "Apakah Godma sudah kembali ke kamarnya?" Xia Ruofei bertanya. "Ya, dia selalu tidur lebih awal," kata Lin Qiao. "Baiklah, aku tidak akan mengganggunya lagi. Kita akan membicarakannya besok." Xia Ruofei berkata, "Aku akan kembali ke kamarku." "Qiao kamu juga harus istirahat lebih awal." "Aku tahu." Xia Ruofei membawa tasnya dan naik ke atas. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia tidak buru-buru mandi. Sebaliknya, dia menyalakan rokok dan pergi ke balkon. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya. Dia telah memikirkan masalah Sue Zhengbang dalam perjalanan ke sini, dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk menelepon Niu Tao untuk mengetahui apakah dia dapat membantunya. Meskipun Niu Tao telah dipindahkan ke distrik militer provinsi, sifat pekerjaannya istimewa. Dia bertanggung jawab atas beberapa pensiunan anggota unit tempur khusus. Pada saat yang sama, ia juga bertugas mengkoordinasikan dan menghubungi beberapa departemen khusus. Jadi, jika Niu Tao bersedia membantu, Sue Zhengbang masih bisa mengetahui banyak hal secara rahasia, meskipun dia adalah wakil wali kota kota Sanshan. Namun, ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsipnya. Xia Ruofei tidak yakin apakah Niu Tao akan membantunya. Setelah berpikir sejenak, Xia Ruofei memutuskan untuk mencobanya. Telepon Niu Tao tersambung dengan sangat cepat. "Ruofei, kamu kembali?" "Ya." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Serigala api, kuharap aku tidak mengganggu istirahatmu." "Aku tidak tidur sepagi ini. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini." Niu Tao tersenyum dan berkata, "Baiklah. Bagaimana misimu?" Misi Xia Ruofei sangat rahasia, jadi Niu Tao lebih berhati-hati. Dia hanya bertanya dengan hati-hati. "Aku tidak mengecewakanmu?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Jika kamu tiba-tiba menjadi sibuk beberapa hari ini karena Laut Cina Timur, kamu mungkin akan membuat kekacauan ini untuk kami." Meskipun tim penyerang Serigala Tunggal telah menghubungi agen khusus Jepang, menyelamatkan Profesor Liang Qiming, dan memperoleh data eksperimen inti, masih banyak pekerjaan lanjutan yang tersisa setelah mereka meninggalkan 3 gunung. Misalnya, bagaimana orang-orang bangsa Wei ini mengklaim ke Huaxia? Apakah mereka memiliki mata-mata di Huaxia? Bagaimana bocornya laboratorium Liang Qiming di Universitas Sanshan, dan sebagainya. Hal ini memerlukan departemen khusus untuk menyelidikinya. Dan Niu Tao kebetulan bertanggung jawab atas hal ini. Niu Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "FCK. Jadi itu untuk membereskan kekacauan itu untuk Anda." "FCK, lain kali aku akan meminta Raja Serigala mentraktirku minum. Ingatlah untuk meneleponku saat kamu minum." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Serigala api, ayo kita hentikan pembicaraan ini. Aku mencarimu hari ini. Karena aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Mungkin akan sedikit merepotkan. Jika dirasa sulit, tidak perlu sopan. Katakan saja." "Sangat formal." Niu Tao berkata, "Bicaralah, apa masalahnya?" Xia Ruofei tidak berusaha menyembunyikan apapun dan berkata langsung, "Huolang, saya ingin menyelidiki situasi wakil wali kota kota Sanshan. Namanya Sue Zhengbang, dan dia bertanggung jawab di bidang sains, pendidikan,
kebudayaan, dan kesehatan. Saya tahu ini prinsip dan risikonya cukup tinggi, jadi Anda tidak perlu peduli dengan masalah. Jika Anda dapat membantu, maka bantulah. Kalau tidak bisa, katakan saja langsung padaku dan aku akan memikirkan cara lain.